warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifani Hamanda, nomor induk mahasiswa 1801025465, program studi pendidikan guru sekolah dasar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Yang saya hormati Bapak dosen Pak Suban Hajis Awaludin MSc, selaku dosen pengampu metodologi penelitian yang dapat membimbing saya untuk menyelesaikan proposal penelitian ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang proposal penelitian yang berjudul Pengaruh Pendekatan Saintifik pada Pembelajaran Tematik terhadap Kemampuan Berpikir Kreatif Siswa Sekolah Dasar. Yang pertama ada bab 1 dengan pendahuluan. Latar belakang penelitian. Kurikulum 2013 menekankan pada ukuran pedagogik modern dalam pembelajaran, yaitu memakai pendekatan saintifik. Pendekatan saintifik merupakan sesuatu pendekatan dalam kurikulum 2013 yang digunakan dalam proses pembelajaran yang meliputi dimensi pengamatan, penalaran, temuan, pengabsahan, serta uraian tentang sesuatu kebenaran. Pendekatan saintifik yang dimaksud dalam riset ini merupakan sesuatu pendekatan atau salah satu tata cara pembelajaran yang digunakan oleh guru serta siswa sekolah dasar dalam pembelajaran berbentuk mengamati, menanya, menalar, berupaya, serta menghasilkan. Pada era modern ini, siswa kurang berpikir kreatif karena pembelajaran bersifatnya hanya tatap muka serta menjelaskan isi pembelajaran saja, sehingga siswa hanya mencerna tanpa berpikir. Diketahui bahwa hasil aktivitas berpikir kreatif peserta didik kelas 4 SD Negeri 14 Padang, Cermin, Kabupaten Sawaran masih tergolong relatif rendah. Peserta didik yang tergolong tidak kreatif sebanyak 40 peserta. Hal ini menunjukkan bahwa aktivitas berpikir kreatif peserta didik kelas 4 SD Negeri 14 Padang, Cermin, masih tergolong rendah. Oleh sebab itu, aktivitas berpikir kreatif peserta didik pada pembelajaran tematik harus ditingkatkan. Lalu ada identifikasi masalah. Berdasarkan latar masalah di atas, maka identifikasi masalah ini mencakup tentang yang pertama, mengapa masih rendahnya tingkat berpikir kreatif siswa? Kedua, apakah dengan penerapan pendekatan saintifik dapat berpengaruh terhadap kemampuan kreatif siswa? Ketiga, apakah dengan memilih penggunaan mode pembelajaran yang tepat mempengaruhi keaktifan dan berpikir kreatif siswa? Keempat, bagaimanakah pengaruh terhadap kemampuan berpikir kreatif siswa melalui pendekatan saintifik? Lalu ada pembatasan masalah. Berdasarkan latar belakang dan identifikasi dari masalah yang ada, maka peneliti akan membatasi masalah dan memfokuskan pembahasan pada pengaruh penerapan pendekatan saintifik pada pembelajaran tematik terhadap kemampuan berpikir kreatif siswa sekolah dasar. Lalu ada rumusan masalah. Berdasarkan identifikasi masalah dan batasan masalah di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut. Apakah terdapat pengaruh penerapan pendekatan saintifik pada pembelajaran tematik terhadap kemampuan berpikir siswa? Lalu ada tujuan penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan pendekatan saintifik dapat berpengaruh terhadap kemampuan berpikir kreatif siswa sekolah dasar dan memperbaiki praktek pembelajaran sehingga siswa mendapatkan hasil yang baik. Manfaat penelitian. Manfaat penelitian ini yang pertama bagi siswa yaitu dapat mengatasi kejenuhan dan membuat peserta didik aktif dan berpikir kreatif dalam proses pembelajaran dan membantu siswa dalam meningkatkan berpikir kreatif terlebih pada mata pelajaran, serta mengubah pemikiran siswa bahwa proses pembelajaran dapat berjalan menyenangkan. Lalu ada manfaat bagi guru, yaitu dapat merubah pola pembelajaran dari konvensional menjadi lebih inovatif dan kreatif dengan menerapkan model pembelajaran yang sesuai dengan masalah di dalam kelas, dan membuat peserta didik lebih aktif dan berpikir kreatif dalam proses belajar mengajar. Lalu ada manfaat bagi sekolah, dapat bermanfaat sebagai bahan untuk penelitian lanjutan agar memperoleh kemampuan berpikir siswa yang lebih meningkatkan
dan meningkatkan kualitas sekolah dalam pembelajaran, serta meningkatkan kualitas profesionalisme guru-guru. Bab 2, yaitu pembahasan. Deskripsi teori. Yang pertama ada pendekatan saintifik. Pengertian saintifik. Pembelajaran dengan memakai pendekatan saintifik merupakan pembelajaran yang menekankan pada pemberian pengalaman secara langsung, baik menggunakan observasi, eksperimen, atau metode yang lain, sehingga kenyataan yang akan berdialog bagaikan data ataupun informasi yang diperoleh tidak hanya valid, tetapi dapat dipertanggungjawabkan. Pembelajaran berpendekatan saintifik ialah pembelajaran yang memakai pendekatan ilmiah serta inquiry, di mana siswa berfungsi secara langsung baik secara orang ataupun berkelompok buat menggali konsep serta prinsip sepanjang aktivitas pembelajaran. Sebaliknya, tugas guru merupakan memusatkan proses belajar yang dicoba siswa serta membagikan koreksi terhadap konsep serta prinsip yang didapatkan siswa. B. Langkah-langkah pembelajaran dengan pendekatan saintifik. Langkah-langkah pendekatan ilmiah scientific approach dalam proses pembelajaran meliputi, yaitu yang pertama ada observasi atau mengamati. Tata cara observasi merupakan salah satu strategi pembelajaran yang menggunakan pendekatan kontekstual serta media asli dalam rangka membelajarkan siswa yang mengutamakan kebermaknaan proses belajar. Yang kedua, ada questioning atau menanya. Langkah kedua pada pendekatan ilmiah adalah menanya. Aktivitas belajar merupakan mengajukan persoalan tentang data yang tidak dimengerti dari apa yang diamati ataupun persoalan untuk memperoleh informasi tambahan tentang apa yang diamati. Yang ketiga, mengumpulkan informasi. Aktivitas mengumpulkan informasi ialah tindak lanjut dari bertanya. Aktivitas ini dicoba dengan menggali serta mengumpulkan data dari berbagai sumber lewat bermacam metode. Yang keempat ada mencerna data atau associating. Dalam kegiatan pembelajaran sebagaimana diinformasikan dalam Permendikbud nomor 81A tahun 2017 merupakan memproses data yang telah dikumpulkan baik terbatas dari hasil aktivitas mengumpulkan atau eksperimen ataupun hasil dari hasil aktivitas mengamati dan mengumpulkan data. Pengolahan data yang dikumpulkan dari yang bersifat menaikkan kelulusan dan kedalaman hingga pada pengolahan data yang bersifat mencari pemecahan dari bermacam sumber yang mempunyai komentar yang berbeda sehingga kepada yang berlawanan. Kelima, mengkomunikasikan pembelajaran. Aktivitas ini bisa dicoba lewat menulis ataupun menggambarkan apa yang ditemui dalam aktivitas mencari data, mengasosiasikan serta menciptakan pola. Hasil tersebut diinformasikan di kelas serta dinilai oleh guru bagaikan hasil belajar siswa ataupun kelompok siswa tersebut. Keenam, membentuk jejaring networking. Model network merupakan model pembelajaran berbentuk kerjasama antara siswa dengan seseorang pakar dalam mencari informasi, penjelasan, ataupun lainnya berhubungan dengan mata pelajaran yang disukainya ataupun yang diminatinya sehingga siswa secara tidak langsung mencari pengetahuan dari bermacam sumber. Tingkatan keahlian intelek spesialisnya, kemampuan berpikir tingkatan besar siswa. Yang kedua ada buat membentuk keahlian siswa dalam menyelesaikan suatu permasalahan secara sistematik. Ketiga, terciptanya keadaan pembelajaran di mana siswa merasa bahwa belajar itu adalah sesuatu kebutuhan. Keempat, diperolehnya hasil belajar yang besar. Kelima, buat melatih siswa dalam mengkomunikasikan ide-ide spesialnya dalam menulis postingan ilmiah. Keenam, buat meningkatkan kepribadian siswa. D. Prinsip-prinsip pendekatan saintifik. Pesnan mengemukakan prinsip-prinsip pendekatan saintifik, antara lain, 1. Pembelajaran berpusat pada siswa. Kedua, pembelajaran membentuk student self-concept. Kedua, pembelajaran bebas dari variabilisme. Keempat, pembelajaran membagikan kesempatan kepada siswa untuk mengasimilisasi
serta mengkomunikasi konsep, hukum, serta prinsip. Kelima, pembelajaran mendesak, terbentuknya kenaikan kemampuan berpikir siswa. Keenam, pembelajaran tingkatkan motivasi belajar siswa. Ketujuh, membagikan peluang kepada siswa buat melatih keahlian dalam berbicara. Kedelapan, terdapatnya proses validitas terhadap konsep, hukum, serta prinsip yang dikonstruksi siswa dalam struktur kognitifnya. Lalu ada kelebihan dan kelemahan pendekatan saintifik. Yang pertama ada kelebihan pendekatan saintifik. Pembelajaran dengan pendekatan saintifik memiliki karakteristik yang dapat memberikan kelebihan bagi proses pembelajaran. Yang pertama, pembelajaran berpusat pada siswa. Kedua, pembelajaran membentuk konsep pengetahuan sendiri bagi siswa. Ketiga, pembelajaran terhindar dari verbalisme. Keempat, pembelajaran memberikan kesempatan pada siswa untuk mengasimilisasi dan mengakomodasi konsep hukum dan prinsip. Kelima, ada pembelajaran mendorong terjadinya peningkatan kemampuan berpikir siswa. Keenam, ada pembelajaran meningkatkan motivasi belajar siswa dan motivasi mengajar pendidik. Keenam, memberikan kesempatan kepada siswa untuk melatih kemampuan dalam mengkomunikasi. Ketujuh, adanya proses validasi terhadap konsep hukum dan prinsip yang dikonstruksi siswa dalam struktur kognitifnya, sedangkan kelemahan dari pendekatan saintifik diuraikan di bawah ini, yaitu kelemahan pendekatan saintifik yang pertama adalah memerlukan waktu yang cukup lama, kedua memerlukan perencanaan pembelajaran yang lebih teliti, kedua lebih cocok pada materi pembelajaran yang bersifat sains. Kedua, ada kemampuan berpikir kreatif, yaitu creative thinking. Pengertian berpikir. Berpikir ialah suatu aktivitas mental yang dirasakan oleh seseorang bila mereka dihadapkan pada sesuatu permasalahan atau suasana yang wajib dipecahkan. Menurut Ross dan Kutswana, berpikir merupakan kegiatan mental dalam aspek teori dasar menimpa aspek psikologis. Berpikir sangat berfungsi dalam prestasi belajar, penalaran resmi, keberhasilan belajar, dan keaktivitasan sebab berpikir ialah inti pengatur aksi siswa. Sandrox mengatakan kalau berpikir mengaitkan kegiatan manipulasi serta mentransformasi data dalam memori. Bersumber pada komentar teori di atas, bisa disimpulkan kalau berpikir ialah sesuatu aktivitas mental yang dijalani seseorang dalam menciptakan sesuatu yang baru serta membongkar sesuatu permasalahan yang harus dipecahkan. B. Pengertian berpikir kreatif. Siswono menerangkan kalau berpikir kreatif merupakan suatu kegiatan mental buat membuat hubungan connection yang terus-menerus, sehingga ditemui seorang itu menyerah. Asosiasi kreatif terjadi lewat kemiripan-kemiripan suatu ataupun lewat pemikiran analogis. Asosiasi ide-ide membentuk ide-ide baru, jadi berpikir kreatif, mengabaikan hubungan-hubungan yang telah mapan dan menghasilkan hubungan-hubungan tertentu. Penafsiran ini menampilkan bahwa berpikir kreatif ialah aktivitas mental buat menciptakan sesuatu kombinasi yang belum diketahui tadinya. C. Ciri-ciri berpikir kreatif. Karakteristik ataupun identitas karakter kreatif umumnya partisipan didik memiliki rasa mau diketahui, mempunyai atensi yang serta menyukai kegemaran kegiatan yang kreatif. Supaya kreativitas anak bisa terwujud diperlukan terdapatnya dorongan-dorongan dari seseorang atau dorongan dari area. Kalau individu dengan kemampuan kreatif bisa diketahui secara gampang sekali melalui pengamatan identitas berikut. Yang pertama, ada hasrat mau mengenali. Kedua, berlaga terbuka terhadap pengalaman-pengalaman baru. Ketiga, panjang ide. Kemauan buat menciptakan serta mempelajari. Ih, mama berisik banget nih, orang lagi ngerekam. Tadi kagak di banget. C. Ciri-ciri berpikir kreatif. Karakteristik ataupun identitas karakter kreatif umumnya partisipan didik memiliki rasa mau diketahui, mempunyai atensi yang serta menyukai kegemaran kegiatan yang kreatif. Supaya kreativitas anak bisa terwujud diperlukan terdapatnya dorongan ataupun dorongan dari area. Walaupun individu C. Ciri-ciri berpikir kreatif.
Karakteristik ataupun identitas karakter kreatif umumnya partisipan didik memiliki rasa mau ketahui, mempunyai atensi yang serta menyukai kegemaran kegiatan yang kreatif. Supaya kreativitas anak bisa terwujud, diperlukannya terdapat dorongan-dorongan seseorang ataupun dorongan dari area. Kalaupun individu dengan kemampuan kreatif bisa diketahui secara gampang sekali melalui pengamatan identitas berikut. Yang pertama, ada hasrat mau mengenali. Kedua, berlaga terbuka terhadap pengalaman-pengalaman baru. Ketiga, banyak ide, kemauan buat menciptakan serta mempelajari. Keempat, cenderung lebih suka membuat melaksanakan tugas-tugas yang berat atau susah. Kelima, mencari jawaban yang memuaskan serta komprehensif. Yang keenam, bergairah, aktif secara pengabdian dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Ketujuh, berpikir fleksibel menjawab pertanyaan-pertanyaan serta kerutinan untuk membagikan jawaban yang lebih banyak. Kedelapan, keahlian membuat abstraksi atau sesuatu yang abstrak. Kesepuluh, mempunyai semangat inquiry. Yang per, yang ke-11, keluasan dalam latar balik keahlian membaca. Lalu ada pembelajaran tematik. Pengertian tematik. Pembelajaran tematik ialah suatu pembelajaran yang melibatkan beberapa mata pelajaran untuk memberikan pengalaman yang bermakna bagi siswa. Dikatakan bermakna karena dalam pembelajaran tematik, siswa akan memahami konsep-konsep yang mereka pelajari melalui pengalaman langsung dan menghubungkannya dengan konsep lain yang telah dipahami. Lalu ada ciri-ciri pembelajaran tematik. Sesuatu pendidikan bisa dikatakan bagaikan pembelajaran tematik terpadu apabila mempunyai karakteristik tertentu. Pembelajaran tematik mempunyai karakteristik atau ciri bagaikan berikut. Yang pertama ada berpusat pada siswa, pembelajaran tematik berpusat pada siswa, student-centered. Yang kedua, membagikan pengalaman langsung. Ketiga, pemisah mata pelajaran tidak begitu jelas. Keempat, menjadikan konsep dan bermacam mata pelajaran. Kelima, bersifat fleksibel. Keenam, hasil pembelajaran cocok dengan atensi serta kebutuhan siswa. Ketujuh, memakai prinsip pembelajaran sembari bermain dan menyenangkan. Penelitian relevan. Putri Hana Nurbaini dengan penelitiannya yang berjudul Pengaruh Penerapan Pendekatan Saintifik Terhadap Kemampuan Berpikir Kreatif Siswa Kelas 5 Sekolah Dasar. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa nilai kemampuan berpikir kreatif siswa adanya peningkatan kemampuan berpikir siswa dan hasil belajarnya ada siklusnya. Rata-rata berpikir kreatif siswa pada siklus 1 yaitu 71% dengan kategori baik. Pada siklus kedua ada 85% dengan kategori sangat baik, dan pada siklus 3 adalah 89% dengan kategori sangat baik. Dengan demikian, dapat disimpulkan dengan menerapkan pendekatan saintifik di sekolah dasar dapat berpengaruh terhadap kemampuan berpikir kreatif siswa dan hasil belajar siswa. Lalu ada kerangka berpikir. Kerangka berpikir. Rizka! Ala berisik banget. Cek kerangka berpikir. Kerangka berpikir dalam penelitian ini sebagai berikut. Menggunakan metode pembelajaran yang konvensional seperti ceramah adalah pembelajaran yang masih berpusat pada guru tanpa melibatkan siswa untuk tidak aktif dalam pembelajaran. Hal itulah yang menjadi siswa kurang berpikir kreatif dalam pembelajaran dan mengakibatkan siswa cepat bosan dan jenuh. Model pendekatan saintifik ini mengacu pada proses pelajaran yang dirancang sedemikian rupa agar siswa terlibat aktif mengkonstruk konsep, mengidentifikasi masalah, merumuskan masalah, menganalisis data, menarik kesimpulan, dan mengkomunikasikan konsep. Dalam menggunakan metode atau model yang diharapkan membimbing serta mengarahkan kegiatan proses belajar mengajar sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai, sehingga menghasilkan siswa yang dapat berpikir yang diharapkan. Proses pembelajaran menggunakan pendekatan saintifik, yaitu kemampuan berpikir. D. Hipotesis penelitian. Hipotesis merupakan dugaan sementara yang masih perlu dibuktikan kebenarannya melalui sebuah penelitian. Berdasarkan kerangka teori dan kerangka berpikir yang telah dikemukakan di atas, maka dapat diajukan hipotesis sebagai berikut. H0 tidak dapat berpengaruh penerapan pendekatan saintifik pada pembelajaran tematik
terhadap kemampuan berpikir kreatif siswa sekolah dasar. Kedua, ada H1, terdapat pengaruh penerapan pendekatan saintifik pada pembelajaran tematik terhadap kemampuan berpikir kreatif siswa sekolah dasar. Selanjutnya ada bab 3 dengan metodologi penelitian. Tujuan penelitian yaitu penelitian ini bertujuan untuk mengetahui terdapat atau tidaknya pengaruh pendekatan saintifik pada pembelajaran tematik terhadap kemampuan berpikir kreatif siswa kelas 4 di SDN Jatimurni 6 Bekasi. B. Tempat dan waktu penelitian. 1. Tempat penelitian. Penelitian ini dilakukan di SD Negeri Jatimurni 6 Bekasi. Lokasi sekolah tersebut berada di Jalan Swadaya 1081, Bekasi, Jawa Barat 17415. 2. Waktu penelitian. Pelaksanaan penelitian ini dilakukan saat semester ganjil tahun ajaran 2020 sampai 2021. C. Metodologi penelitian. Pada penelitian ini, penelitian yang digunakan adalah penelitian dengan pendekatan eksperimen semu, yaitu quasi-experimental design. Peneliti quasi-experimental design adalah suatu penelitian bersifat membandingkan, menguji hipotesis, berarti menguji parameter populasi yang berbentuk perbandingan. Desain penelitian ini yaitu kelompok, P1, P2, treatment, X1, X2, post-test, yaitu T1, T2, keterangan dari tersebut yaitu X1 adalah kelas yang menggunakan pendekatan saintifik, E2 kelas yang menggunakan model konvensional, X1 merupakan pelaksana pendekatan saintifik, X2 pelaksanaan model konvensional, T1 merupakan post-test pendekatan saintifik, T2 merupakan post-test model konvensional. D. Populasi dan sampel. 1. Populasi. Menurut Sugiono, populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang memiliki kuantitas atau karakteristik tertentu yang diterapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan. Populasi berhubungan dengan data, bukan dengan manusia. Populasi juga mempunyai beberapa pengertian, yaitu yang pertama adalah populasi target. Ukuran tidak diketahui. Populasi target merupakan populasi yang telah ditentukan sesuai dengan permasalahan penelitian, dan hasil penelitian ini dari populasi tersebut akan disimpulkan. Lalu ada populasi terjangkau atau populasi survei, merupakan populasi yang terliput dalam penelitian yang dilakukan dengan persyaratan pertama ada ukuran yang tidak diketahui, B. Kerangka sampel, C. Beberapa ukurannya banyak. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah siswa kelas 4 SD Negeri Jatimurni 6 Bekasi tahun 2021. Populasi siswa kelas 4 berjumlah 70 siswa yang terdiri atas populasi siswa kelas 4 SDN Jatimurni 6 Bekasi, yaitu yang pertama ada kelas 4, nomor 1 adalah kelas A dan kelas B yang berjumlah 35. Total semua adalah 70. 2. Sampel. Menurut Sugiono, sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Maka dengan adanya penggunaan purpose sampling, penelitian ini dapat menentukan sampel untuk tujuan tertentu saja dan serepresentatif mungkin. Sedangkan menurut Arikunto, sampel atau contoh adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti, sehingga dapat disimpulkan bahwa sampel adalah jumlah atau karakteristik yang mewakili populasi yang teliti. Selanjutnya, menurut Sugiono, teknik sampling merupakan teknik pengambilan sampel untuk menentukan sampel yang akan digunakan dalam penelitian. Terdapat berbagai teknik sampling yang digunakan. Penelitian ini menggunakan teknik sampling non-probability sampling dengan jenis teknik purposive sampling. Purposive sampling adalah teknik menentukan sampel dengan pertimbangan tertentu. Lalu 3. Teknik pengambilan sampel. Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini menurut Kusdiwerlirawan, purposive sampling yaitu pemilihan sampel yang didasarkan pada karakteristik tertentu yang dianggap mempunyai hubungan dengan karakteristik populasi yang sudah diketahui sebelumnya. Sehingga penelitian ini menggunakan purposive sampling agar dapat memperoleh hasil penelitian sesuai dengan prosedur yang telah dipilih dalam desain penelitian.
Teknik pengumpulan data. 1. Instrumen variabel terikat. Menurut Sugiono, variabel terikat adalah variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat karena adanya variabel bebas. Variabel terikat dalam penelitian ini yaitu kemampuan berpikir kreatif siswa yang dilambangkan dengan Y. Definisi konseptual. Definisi konseptual penelitian ini adalah kemampuan berpikir kreatif siswa, yaitu kemampuan yang dimiliki oleh siswa yang menyangkut aspek kognitif, afektif, psikomotorik sebagai hasil dari kegiatan belajar yang dicapai dalam bentuk angka atau skor pada setiap akhir pembelajaran. Kedua, ada definisi operasional. Definisi operasional merupakan kemampuan berpikir siswa. Penelitian ini dapat dilihat dan dinilai atau skor yang didapat siswa setelah mengerjakan tes. Tes yang dimaksud adalah tes formatif dalam bentuk tes objektif berupa pilihan ganda sebanyak 30 soal. Jenis instrumen. Jenis instrumen yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teknik tes. Menurut Arikunto, tes adalah serta penyataan atau latihan serta alat mengukur keterampilan, pengetahuan, intelijensi, kemampuan atau bakat yang dimiliki oleh individu atau kelompok. Siswa diberikan tes dalam bentuk post-tes untuk mendapatkan data hasil dari pemahaman konsep. Kedua, ada teknis pengumpulan data. Teknik pengumpulan data lainnya yang digunakan adalah dokumentasi. Dokumentasi merupakan teknik yang digunakan untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam penelitian seperti catatan, arsip sekolah, perencanaan pembelajaran, dan data guru. Yang ketiga, ada teknik observasi. Sutrisno Hadi dalam Sugiono mengungkapkan bahwa observasi merupakan suatu yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis. Kisi-kisi instrumen. Kisi-kisi instrumen ini merupakan langkah-langkah proses yang akan diberikan siswa SDN Jatimurni 6 Bekasi. Penguji validitas dan perhitungan realitas. 1. Penguji validitas. Menurut Trianto, validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat-tingkat kevalidan atau keabsahan suatu instrumen. Lalu ada perhitungan realitas. Menurut Sugiono telah mengumpulkan bahwa menguji realitas instrumen dapat dilakukan secara eksternal maupun internal. Yang kedua ada instrumen variabel bebas. Menurut Sugiono, variabel bebas adalah variabel yang mempengaruhi atau menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel terikat. Variabel bebas dalam penelitian ini yaitu pendekatan saintifik yang dilambangkan dengan X. Definisi konseptual. Definisi konseptual variabel penelitian ini adalah penggunaan pendekatan saintifik, yaitu salah satu kegiatan pembelajaran dengan menggunakan sebuah model pembelajaran, yakni model pendekatan saintifik. Lalu ada definisi operasional. Definisi operasional ini penggunaan pendekatan saintifik, yaitu suatu model pembelajaran dengan menggunakan langkah-langkah yang meliputi menggali data lewat observasi, lalu menanya, eksperimen atau percobaan, setelah itu merencanakan informasi atau data, menjanjikan informasi atau data, dilanjutkan dengan menganalisis, lalu menalar sebuah data, setelah itu merumuskan masalah, serta menciptakan serta membentuk jaringan atau networking. Teknik analisis data. 1. Deskripsi data. Sebelum dilakukan pengujian hipotesis, penelitian ini perlu mendeskripsikan keadaan data dari setiap variabel yang diukur. Deskripsi data berisi serangkaian data yang berhasil dikumpulkan, baik data pendukung seperti latar belakang, instansi yang diteliti, struktur organisasi, dan sebagainya. Yang dimaksud dengan mendeskripsikan data adalah menggambarkan data yang berguna untuk memperoleh bentuk data dan responden, sehingga lebih mudah dimengerti penelitian atau orang lain yang tertarik dengan penelitian yang dilakukan. Fungsi deskripsi data adalah untuk mengadministrasi dan menampilkan ringkasan yang ada, sehingga memudahkan pembaca lain mengerti substansi dari makna dari tampilan data tersebut. Lalu ada uji normalitas. Uji normalitas yang digunakan adalah penelitian ini yaitu uji Lilliefors berdasarkan sampel yang akan diuji hipotesisnya. Apakah sampel yang diuji berdistribusi normal atau tidak dengan menggunakan langkah-langkah sebagai berikut. Menentukan L log. Hasil pengamatan misalnya Y1, Y2, YN, bilangan baku Z1, Z2, Zn dengan menggunakan rumus masing-masing merupakan rata-rata dan simpangan baku sampel. 2. Untuk setiap
bilangan baku ini dengan menggunakan daftar distribusi kurva normal. Kemudian hitung peluang F, ZI sama dengan P, Z kurang lebih Z1. Selanjutnya, dihitung proporsi Z1, Z2, Zn yang lebih kecil atau sama dengan Zi. Jika proporsi dinyatakan oleh S, Zi, maka SZI banyaknya Z1, Z2, Zn yang Zi dibagi dengan N. Hitunglah salah satu FZI dikurang FZI, kemudian tentukan harga mutlaknya. Apabila yang ambil harga yang paling besar di antara harga-harga mutlak selisih tersebut. Sebutlah harga mutlak besar ini yaitu SZI, LO, L hitung. Jika L hitung lebih besar L table, terima H0, maka data yang diperoleh berdistribusi normal. B. Menentukan harga L table. Dari tabel ini nilai kritis untuk uji Lilliefors untuk N sama dengan 30 dan A sama dengan 0,05, maka dapat harga L table. Kriteria pengujian terima H0 jika L hitung lebih kecil dari L table, maksudnya berdistribusi normal. Lalu tolak H0 jika L hitung lebih besar L table, maksudnya berdistribusi normal. Pengujian normalitas dilakukan dengan uji Lilliefors pada taraf signifikan A sama dengan 0,05. Lalu ada uji homogenitas. Untuk menentukan rumus tes yang akan digunakan untuk menguji hipotesis, maka perlu diuji dulu dengan dua variabel independen. Pengujian homogenitas varian digunakan uji F dengan rumus sebagai berikut. F sama dengan variabel yang besar dibagi varian yang kecil, sama dengan S2B dibagi S2K. Menurut Siono mengatakan berlakunya ketentuan bahwa bila harga F itu lebih kecil F tabel, maka data homogennya, dan apabila F itu lebih besar F tabel, maka data sampel tidak homogen. Dengan taraf signifikan C 0,05 dan DKN min 1. Pengujian hipotesis. Menguji hipotesis statistik dengan mencari T hitung dengan taraf signifikan 5% sama dengan X sama dengan 0,05. Rumus yang dipergunakan sebagai berikut. T sama dengan X dikurang Y dibagi S kuadrat 1 NX plus 1 dibagi NY. Dengan S2 sama dengan NX minus 1 XX plus NY minus 1 SY kuadrat dibagi NX ditambah NY minus kuadrat. X merupakan rata-rata kemampuan siswa pada kelas yang diberikan. Perlakuan menggunakan pendekatan saintifik, seperti kelas eksperimen. B merupakan rata-rata kemampuan siswa pada kelas yang diberi perlakuan tidak menggunakan pendekatan saintifik, yaitu kelas kontrol. S merupakan simpangan baku, X kuadrat varian kelas eksperimen, XY 2 kuadrat varian kelas kontrol, NX banyaknya siswa sampel pada kelas eksperimen, NY banyaknya siswa sampel pada kelas kontrol. Kriteria pengujian terima H0 jika T hitung lebih kecil T tabel, tidak terdapat pengaruh penerapan pendekatan saintifik terhadap kemampuan siswa. Terima H1 jika T hitung lebih besar T tabel, terdapat pengaruh penerapan pendekatan saintifik terhadap kemampuan siswa. Lalu ada G, hipotesis statistika. Penelitian ini menggunakan hipotesis statistika sebagai berikut. H0 dibagi mu1 sama dengan mu2. H1 dibagi mu1 lebih besar mu2, di mana mu1 merupakan kemampuan berpikir kreatif siswa dalam kegiatan belajar mengajarnya menggunakan pendekatan saintifik. Lalu mu2 kemampuan berpikir kreatif siswa dalam kegiatan belajar mengajar menggunakan model tradisional. Maksud dari rumusan hipotesis statistik di atas adalah sebagai berikut. H0 tidak ada perbedaan kemampuan berpikir kreatif siswa dalam kegiatan belajar. Mengajarnya menggunakan pendekatan saintifik dengan kemampuan berpikir kreatif siswa yang dalam kegiatan belajarnya menggunakan model tradisional. Lalu ada H1
Kemampuan berpikir kreatif siswa yang dalam kegiatannya mengajarnya menggunakan pendekatan saintifik lebih besar daripada kemampuan berpikir kreatif siswa yang dalam kegiatan belajarnya mengajarnya menggunakan model tradisional. Cukup sekian pemaparan dari proposal penelitian ini, kurang lebihnya mohon maaf. Cukup sekian pemaparan dari video tersebut, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.